Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulil Albab Mahmud dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 245333906. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan modul yang ketiga mengenai protokol dan model. Kemarin kita sudah membuat video presentasi mengenai networking, yang kedua basic switch and device configuration. Kenapa protokol dan model ini sangat penting? Kemarin kita sudah mengetahui atau mempelajari tentang mengkonfigurasi dan menghubungkan komponen-komponen. Selanjutnya kita mengenal protokol dan model. Protokol adalah serangkaian aturan yang disepakati yang telah dibuat oleh organisasi standar. Dan model memberi Anda cara untuk mengevaluasi aturan dan tempatnya di jaringan Anda. Modul ini sangatlah penting untuk pemahaman yang lebih jauh dalam mengetahui cara kerja jaringan. Selanjutnya kita masuk pada apa saja yang akan kita pelajari pada protokol dan model ini. Yang pertama, aturan protokol, suite protokol, organisasi standar, model referensi, enkapsulasi data, dan akses jaringan. Untuk penjelasan ke-8 poin tersebut akan masuk pada penjelasan berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada poin 3.1. The rules atau aturan. Dasar-dasar komputer. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi jaringan. Dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sederhana, dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel. Dan adapun di antaranya, namun sekedar memiliki koneksi fleksibel kabel atau nirkabel antar perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana berkomunikasi. Dalam berkomunikasi terdapat 3 metode. Yang pertama, sumber pesan atau pengirim merupakan orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke individu atau ke perangkat lain. Kedua, tujuan pesan atau penerima pesan. Tujuan menerima pesan dan menafsirkannya atau orang kedua. Saluran terdiri dari media yang menyediakan jalur bagi pesan untuk berpindah ke tujuan.
Selanjutnya kita masuk pada tiga titik satu titik tiga. Pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi pribadi sehari-hari, aturan yang digunakan untuk berkomunikasi melalui satu media seperti panggilan, telepon, belum tentu sama dengan aturan menggunakan media lain seperti mengirim surat. Banyak metode atau cara untuk melakukan komunikasi. Komunikasi dengan cara satu dengan cara lain memiliki cara yang berbeda-beda untuk melakukan komunikasi tersebut. Kita masuk pada titik 3.1.4 penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang telah ditentukan untuk mengatur percakapan. Seperti kita percakapan dengan teman kita atau dengan guru kita. Untuk melakukan komunikasi, kita harus memerlukan aturan yang jelas agar bisa diterima dan dicerna oleh penerima informasi dari kita. Selanjutnya masuk pada persyaratan protokol. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak kesamaan sifat dasar ini. Protokol komputer umumnya mencakup persyaratan yang pertama, pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, dan opsi pengiriman pesan. Kita masuk pada 3.136 pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah dengan cara pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengiriman. Kode memiliki banyak proses ini untuk menginterpretasikan informasi. Selanjutnya kita masuk pada pemformatan dan enkapsulasi pesan. Saat pesan dikirim dari sumber ke tujuan pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan berguna pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Untuk contohnya bisa dilihat di bawahnya, analog dengan cara manual dan jaringan dengan cara sesuai dengan ketentuan pada jaringan. Selanjutnya masuk pada ukuran. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran.
Ukuran ini sangatlah penting untuk difahami karena kan ini digunakan untuk masuk pada tahap selanjutnya. Selanjutnya masuk pada waktu pesan. Waktu pengirim pesan juga sangatlah penting. Dalam komunikasi jaringan, waktu pengirim pesan meliputi 3 hal. Yang pertama, kontrol aliran. Ini adalah proses pengolahan laju transmisi data. Kontrol aliran ini menentukan berapa banyak informasi yang dapat dikirim dengan kecepatan penyampaiannya. Selanjutnya, batasan waktu atau respon. Jika seorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respon dalam jangka waktu yang dapat diterima, orang tersebut berasumsi bahwa tidak akan ada jawaban dan bereaksi sesuai dengan itu. Dan selanjutnya, metode akses. Ini menentukan kapan seorang dapat mengirim pesan. Klik putar untuk melihat contoh dari metode akses tersebut. Selanjutnya kita masuk pada opsi pengiriman.